Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Guru merupakan sosok yang bisa membentuk watak dan jiwa para peserta didik. Guru memiliki kuasa untuk membangun dan membentuk kepribadian peserta didik agar bisa menjadi seorang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Menjadi guru tentu saja tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi setiap harinya. Nah, buat kalian yang penasaran, bagaimana sih rasanya menjadi guru itu? Nah, karena hal itu, kami telah mewawancarai seorang guru yang telah menggeluti profesinya selama bertahun-tahun. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini di samping kami telah hadir Bapak Wariso, yang dimana beliau ini ialah salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Konsel. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Pak, untuk profesi Bapak saat ini, yakni seorang guru, sudah mulai dari kapan? Sejak 1999. Wah. Kira-kira alasan Bapak untuk menjadi guru ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah, memang sejak kecil saya bercita-cita dulu ingin menjadi guru, karena guru ini kan banyak faedahnya, banyak manfaatnya, terutama bagi saya, kemudian juga untuk mengembangkan ilmu yang didapat. Guru itu kan mencari ilmu, kasih lagi kepada siswa, jadi ilmu itu bisa berkembang, dan dengan berkembangnya ilmu itu kalau dibagikan bertambah. Jadi kalau guru kan selalu memberikan ilmu kepada muridnya, jadi ilmu dikasihkan muridnya, insya Allah akan bertambah lagi. Sudah ada cita-cita memang sejak dulu, sejak kecil ingin menjadi guru. Karena kalau saya sekolah, saya selalu melihat semua guru-guru di sekolah. Terus ada guru yang saya banggakan, saya ingin jadi seperti bapak ini. Memang tertarik di situ, saya jadi ingin jadi guru. Jadi memang alhamdulillah, saya sejak tamat jalannya langsung ke PGA. Kan dulu banyak jurusan banyak aliyah, banyak SMA, SMK. Tapi waktu hari masih ada namanya PGA, guru pendidikan guru agama. Jadi saya pilih guru memang. Jadi sebelum jadi guru ini, sebelum menjabat jadi guru, memang tidak ada profesi yang dipegang? Tidak. Kalau begitu Pak, selama jadi guru, kira-kira mata pelajaran apa yang bisa dibilang nominan yang Bapak ajarkan kepada murid-murid Bapak? Guru guru agama Islam, pendidikan agama Islam. Pernah juga saya mengajar selain bukan pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa pernah juga saya, bahasa Inggris saya pernah mengajar. Ada ada pengalaman sedikit, saya pernah diminta untuk mengajar bahasa Inggris. Tapi intinya jurusan saya adalah pendidikan agama Islam. Kira-kira Pak, bagaimana persiapan Bapak dalam mengajar sebelum memulai mengajar? Dan apakah bagaimana pemahaman murid-murid Bapak dalam memahami pelajaran yang Bapak ajarkan? Secara umum kita kan guru, jadi sebelum mengajar kita harus belajar dulu memang. Jadi persiapannya memang harus sudah jauh-jauh hari memang. Jadi
secara umum kita banyak membaca, kemudian banyak informasi, itu intinya. Kemudian secara khusus biasanya kalau kita mau mengajar, malahnya kita kita baca ulang besok apa yang diajarkan, itu secara khusus. Kemudian kalau di sekolah kan ada tuntutan administrasi, ini tentunya sesuai dengan administrasi yang sudah ditentukan, karena masing-masing sekolah kan beda-beda. Jadi tergantung lembaga itu menerapkan seperti peraturannya. Jadi kita ambil patokan sesuai dengan yang sudah disepakati di lembaga itu, di sekolah. Jadi intinya mengulang yang akan kita ajarkan untuk besoknya secara khusus. Kalau secara umum ya kita guru itu harus rajin update lah istilahnya. Zaman sekarang update informasi. Tapi kalau secara khusus ya tentunya kita mengulang mata pelajaran yang akan kita ajarkan besoknya. Baiklah Pak, dari pernyataan Bapak, apakah ada kesulitan yang Bapak alami selama proses mengajar ini? Kalau guru hampir setiap saat ada problemnya. Bila kita menghadapi anak-anak tentunya banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan. Dan juga anak-anak, apalagi kalau tingkat sekolah dasar itu, madrasah ibtidaiyah, itu banyak sekali kendala-kendalanya, ya. Kadang-kadang di luar rencana pengajaran, di luar prosedur administrasi yang sudah ditentukan, toh. Jadi memang guru itu banyak harus pintar-pintar mengambil keputusan, pintar-pintar mengelola kelas. Jadi tergantung kita bagaimana mengelola kelas itu supaya menyelesaikan masalah yang dihadapi di kelas. Karena anak-anak itu kan dari bermacam-macam tingkah lakunya, dari berbagai macam keluarga yang punya latar belakang yang berbeda-beda, ya. Keluarga satu dengan keluarga yang kedua, keluarga yang ketiga itu berbeda-beda. Nah, sifat-sifat yang ada dalam keluarga itu kan itu akan melekat kepada itu anak, dan kemudian anak itu pergi di sekolah, maka di sekolah itu kumpulan dari berbagai macam bentuk keluarga menyatu di kelas. Jadi itu kan kadang-kadang menimbulkan berbagai macam masalah. Jadi intinya guru adalah bagaimana harus pintar-pintar mengelola kelas untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas. Tapi supaya tentunya akan pembelajaran yang akan diberikan itu betul-betul sampai kepada anak-anak. Baiklah Pak, kemudian mengingat Bapak ini seorang guru juga dan posisi Bapak juga sebagai kepala keluarga, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengatur waktu Bapak agar lebih lancar lagi menjalani aktivitas? Kalau di sekolah kan waktunya juga tidak sampai 1 hari. Tentunya bisa di rumah setelah pulang sekolah kita mengajar di rumah. Artinya mengajar secara umum di rumah. Kalau di sekolah kan waktunya sampai tidak cukup 1 hari lah. Waktu untuk kalau dilihat dari waktu lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Kalau sekarang itu di sekolah tuh hanya berapa jam itu. Kalau di rumah kan lebih baik di rumah. Jadi itu bisa gampang memanagenya sampai itu. Tergantung orangnya saja manage. Jadi nggak masalah.
Beda dengan pekerja-pekerja kantor perusahaan swasta, biasanya sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi kalau di guru guru pegawai negeri itu tidak sampai sore lah. Lebih banyak kalau dihitung lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi Pak, Bapak kan mengajar di di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ya. 3 Ya. Konawe Selatan. Apakah ada rencananya Bapak mengenai mengajar di tempat lain? Alhamdulillah, apa yang saya sudah kerjakan, saya nikmati. Untuk sekarang ini belum ada rencana. Memang ada rencana untuk pindah sampai pindah tempat, tapi untuk sekarang ini alhamdulillah masih tenang di sana. Jadi Pak, suka dukanya Bapak yang Bapak rasakan yang kira-kira bisa disampaikan untuk kami selama Bapak mengambil profesi guru ini? Ya, alhamdulillah setiap hari ketemu dengan anak-anak senang. Ada rasa senang tersendiri. Kalau kadang-kadang kalau kita libur itu kalau belum ketemu anak-anak di sekolah kita rindu misalnya. Kalau sudah sampai sekolah ketemu anak-anak tiap hari itu ada rasa puas. Kalau di rumah sampai di sekolah itu beban yang macam-macam kadang di rumah itu kan akan ada, biasanya ada. Kita sampai di sekolah lihat anak-anak semua ceria-ceria semua, kita juga terhibur. Terus dukanya tentunya ada juga, karena di sekolah banyak permasalahan. Ya. Kadang-kadang kita ada permasalahan dengan anak-anak, kemudian orang tua anak kadang-kadang juga komplain dengan kita. Tentunya itu dihadapi dengan bersama-sama dengan rekan-rekan di lembaga. Suka dukanya seperti itu. Ya baiklah Pak, demikian tadi dari sedikit pengalaman dari salah satu guru Bapak Wariso. Mungkin Pak ada saran atau motivasi bagi guru-guru sekarang yang berada di luar sana yang mungkin bisa membuat guru-guru di luar sana menjadi termotivasi atau bisa lebih semangat lagi menjalani profesi guru ini. Silakan Pak. Ya, untuk saran, jadi profesi guru tentunya profesi yang mulia yang harus diniatkan dengan ikhlas sehingga membuahkan berkah bagi keluarga dan pahala untuk dunia akhirat. Kemudian juga guru harus harus banyak kesabarannya. Sabar karena menghadapi anak-anak itu zaman sekarang itu anak sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang tinggal anak sudah hampir kadang-kadang rasa hormat dengan guru itu karena sudah menipis. Jadi kita harus sabar sambil menasihati dan tetap mengupdate informasi tentang keguruan yang terbaru lah, cara mengajarnya dan metodenya agar profesi guru ini betul-betul dinikmati. Insya Allah kalau masalah guru itu akan terus berkembang, metodenya, kemudian ilmu pengetahuan juga akan tetap diupdate terus, jadi akan semakin senang, menyenangkan bagi guru. Jadi profesi guru ini merupakan
profesi yang bisa dibilang jika menjalaninya tidak cukup mudah dan merupakan profesi yang mulia di mana banyak manfaat yang bisa diambil dari sini. Menyenangkan, kemudian juga kadang-kadang juga menjadi masalah. Tapi tergantung orangnya saja. Kalau ada masalah tentunya harus sabar diselesaikan dengan baik-baik. Untuk menyenangkan, memang menyenangkan jadi guru. Tiap hari ketemu dengan anak-anak, senang, ceria, kan? Tidak sepi. Kalau udah ketemu siswa itu, kalau libur itu kita juga rindu sama anak, ketemu celoteh-celoteh mereka. Ada yang protes, ada yang tanya, ada yang pendiam. Tergantung kita bagaimana mengkondisikan mereka. Insya Allah kalau kita senang, anak juga akan senang. Baik kalau anak-anak berhasil, kita mengajar, kemudian anak-anak dapat nilai bagus, kita juga senang. Apalagi kalau sudah ada yang sudah berhasil, anak sudah berhasil, kita juga ikut senang. Kita doakan. Karena kita hanya mendengar kabar saja kita sudah senang. Ada kebahagiaan tersendiri. Oh, dulu itu anak-anak yang si asik itu sekarang sudah jadi ini. Dulu kita ajar waktu dulu masih kecil begini, sekarang sudah seperti ini. Itu rasa bahagia, rasa bangga itu sudah ada juga pada diri kita sebagai seorang guru. Baiklah teman-teman, itulah sedikit cerita dan motivasi dari Pak Wariso, di mana beliau ini adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Konawe Selatan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya. Semoga sehat selalu dan keluarga diberikan rahmat dan segala sesuatu semoga dimudahkan. Sekali lagi terima kasih Pak telah disampaikan. Baiklah teman-teman, demikianlah wawancara kita hari ini. Mungkin ada beberapa poin yang dapat kita ambil mengenai profesi guru ini. Kemudian demikianlah wawancara yang dapat kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.